Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sauki dari kelas 12 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Mandau Luda Pati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca, menggunakan dan bagian-bagian alat ukur jangka sorong itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, jangka sorong itu sendiri berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda, mengukur kedalaman dan lain-lain. Untuk yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu bagian-bagian dalam jangka sorong. Tidak usah lama-lama, mari kita lanjut ke video. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian jangka sorong atau vernier kaliper. Untuk bagian yang pertama yaitu ada bagian rahang bawah atau rahang dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja. Ini adalah bagian rahang dalam atau rahang bawah. Nah, rahang bawah atau rahang dalam itu sendiri dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian tetap, ini bagian tetap, dan ini bagian geser. Selanjutnya adalah bagian rahang luar atau rahang atas. Nah, rahang atas ini juga dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian tetap dan bagian geser. Selanjutnya adalah bagian depth probe atau bagian untuk mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya adalah bagian skala. Untuk yang pertama adalah skala utama. Ini adalah skala utama. Skala utama ini juga dibagi dalam dua satuan, yaitu satuan mili untuk yang bawah dan satuan inci untuk yang atas. Selanjutnya adalah bagian skala nonius. Nah, untuk bagian skala nonius juga dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian yang ini digunakan untuk satuan mili dan yang atas digunakan untuk satuan inci. Selanjutnya ada baut pengunci. Ini baut pengunci digunakan untuk mengunci rahang geser agar tidak bergerak saat digunakan. Nah, di sini saya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, di sini saya akan mencontohkan pengukuran dengan menggunakan media silinder. Perlu diingat, untuk menggunakan jangka sorong kita harus mengkalibrasi jangka sorong itu dengan cara menetapkan garis nol skala nonius harus sejajar dengan garis nol skala utama. Nah, jika seperti ini berarti garis nol skala utama dan garis nol skala nonius sudah sejajar. Maka jangka sorong sudah siap digunakan untuk mengukur. Untuk yang pertama saya akan mengukur rahang luar yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Cara pengukurannya dengan mengendurkan baut pengunci dan menggeser rahang geser ke bagian kanan. Jangan lupa mengunci skrap penguncinya agar rahang geser tidak berubah. Nah, di sini dapat kita ketahui pengukuran ini bisa dibaca dengan 48,62 mili. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Di sini saya akan menjelaskan. Dalam skala utama ini, satu garis ini kita baca 1. Dan dalam skala nonius, garis 1 ini kita baca 2. Karena di sini sekali lagi kita menggunakan ketelitian 0,02 mm.
Hasilnya adalah 48,62 mili. Di sini menunjukkan angka 40, 4 ini 40, 45, 46, 47, 48. Dan skala non-newsnya di sini menunjukkan ke angka 60 dan 64. Di sini yang paling sejajar adalah yang ke-64. Bisa dilihat. Nah, kita harus mencari angka yang sejajar. Di sini yang sejajar dengan skala utama, harus benar-benar sejajar. Berarti itu bisa dikatakan 48,64 mm. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengukuran rahang bawah atau rahang dalam. Jangan lupa untuk mengkalibrasi jangka sorong lagi. Nah, ini sudah sejajar. Rahang bawah ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja. Contohnya seperti berikut. Kendurkan skrap pengunci dan rahang geser ke bagian kanan. Nah, setelah ditetapkan, jangan lupa mengunci bagian skrap penguncinya. Setelah terkunci, kita dapat membaca hasilnya. Di sini skala utamanya ini 5, berarti dibaca 50, dan ini belum menyentuh ke angka 55. Dan ini berarti itu dibaca 54. Ini dari patokannya dari 0 ya. Selanjutnya adalah kita mencari yang dari skala non-newsnya. Nah, kita cari yang sejajar dengan skala non-newsnya. Yaitu di sini yang sejajar adalah angka 5. Ini. Nah, angka 5 ini bisa dibaca dengan 50. Dengan satu garis itu dibaca 2 mili. Berarti bisa dibaca dengan hasil 54,50 mili. Nah, seperti ini. Yang sejajar adalah angka 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian depth probe yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kita mengkalibrasinya lagi. Yaitu dengan cara pengukuran depth probe atau kedalaman suatu benda adalah dengan cara menggeser rahang geser ke bagian kanan. Seperti ini, kita masukkan sampai mentok ke bawah ya. Nah, jika sudah mentok, kita kunci skrap penguncinya. Ini sudah mentok ya. Kunci skrap penguncinya. Nah, dari hasil pengukuran ini bisa kita lihat hasilnya dengan skala utamanya garis 0 non-news berada pada angka ke 90, 95 ke 97. Nah, ini angka nolnya ini belum menyentuh ke angka 8, 98. Nah, berarti ini dibaca 97, skala mencari skala non-news yang sejajar dengan skala utama.
bisa kita lihat yang benar-benar sejajar adalah angka 9 skala Nonius. Berarti hasil pembacaannya adalah 97,90 mm. Nah, itu adalah cara untuk membaca hasil jangka sorong. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Jika ada pengukuran yang salah atau salah tutur kata, saya mohon maaf. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang cara menggunakan, membaca, dan bagian-bagian jangka sorong. Semoga video tadi dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.